Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat dalam Imamat 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan hari ini, Allah itu adil. Mata ganti mata. Begitu sering orang mengutipnya untuk mencoba menunjukkan bahwa Tuhan itu kejam. Orang-orang yang skeptis menggunakan Imamat 24 ayat 19 dan 20. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Hal ini untuk mengklaim bahwa Tuhan Perjanjian Lama bertentangan dengan Tuhan Perjanjian Baru. Lagi pula dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42 mencatat, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Kebanyakan sarjana Alkitab akan memberitahu Anda bahwa prinsip mata ganti mata sering disalahpahami. R. Harris dan Ronald Youngblood menjelaskan ayat ini dalam NIV Study Bible sebagai berikut. Ini mewakili pernyataan prinsip, hukumnya sesuai dengan kejahatan, bukan melebihinya. Mata atau gigi yang sebenarnya tidak diperlukan, juga tidak ada bukti bahwa hukuman seperti itu pernah dijatuhkan. Hukum pembalasan serupa ditemukan dalam hukum Hammurabi yang juga tampaknya tidak diterapkan secara harfiah. David Gushik menulis hal ini demikian. Banyak orang telah memakai mata ganti mata, gigi ganti gigi sebagai suatu perintah. Sebaliknya, Tuhan bermaksud untuk membatasinya. Jadi tidak ada manusia atau hakim yang dapat membuat hukumnya sendiri. Sifat manusia ingin menyakiti penyerang kita lebih buruk daripada mereka yang menyakiti kita. Tuhan di sini membatasi kecenderungan dendam manusia. Jika Imamat 24 dimaksudkan sebagai batas untuk hukuman keras yang dipikirkan oleh umat manusia, Matius 5 memanggil orang Kristen untuk meninggalkan kecenderungan kita yang dapat dibenarkan untuk menghukum dan merangkul mereka yang memusuhi kita dengan belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia tidak pernah menghukum lebih keras dari dosa-dosa kita. Bahkan, Dia memberikan kasih karunia ketika hukuman dijatuhkan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak berdiri sendiri, sehingga perlu dipahami secara bersama-sama. Tuhan memberi umat manusia Perjanjian Lama agar kita bisa melihat kasih karunia Perjanjian Baru. Jika kita tidak mengerti bahwa dosa harus ditindak sungguh-sungguh dan adil, kita tidak akan pernah bisa menghargai belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Namun, dalam ayat ini, perintah mata ganti mata ini yang telah dipelintir selama berabad-abad, kita melihat kasih karunia dan belas kasihan Tuhan terjalin dengan keadilannya. Ketika disiplin diperlukan, Tuhan menetapkan batasan. Hukuman harus sesuai dengan kejahatannya, mata ganti mata. Dalam kemarahan dan sakit hati kita tidak boleh meminta anggota tubuh sebagai bayaran atas penghinaan terhadap gigi. Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni sepenuhnya. Mengetahui hukum yang sesuai dengan kejahatan dan memaafkannya merupakan tindakan belas kasihan. Kita harus menjadi orang yang berbelas kasih. Saat kita mempelajari hukum, marilah kita melakukannya dalam terang salib. Marilah kita memahami dan melabeli dosa sebagai dosa. Tetapi marilah kita memperlakukan satu sama lain, seperti Kristus memperlakukan kita. Hanya dengan begitu, kita akan berjalan mengikuti jejak Bapa kita, dan memimpin orang-orang ke arah juru selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.